Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya, kesabaran berdakwah memerangi kemungkaran serta kesyirikan. Menceritakan kisah Nabi dan Rasul, termasuk juga kisah Nabi Nuh kepada anak, termasuk bagian dari memberikan pengetahuan agama pada si kecil. Kisah Nabi Nuh penting untuk diceritakan kepada anak, karena Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ini berarti Nabi Nuh termasuk dalam nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala karena ketabahan dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Bahkan Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenalkan agama Allah. Nabi Nuh juga dikaruniai oleh Allah beberapa sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yakni fasih dan tegas dalam kata-katanya. Nabi Nuh juga pandai bersyukur, bijaksana dan sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin dan tertindas. Periode waktu yang tepat ketika Nabi Nuh hidup tidak diketahui, tetapi menurut prediksi, diperkirakan hidup 10 generasi atau usia setelah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Nuh sendiri dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Semasa hidup, Nabi Nuh sendiri juga menikah dan memiliki 4 orang putra. Di dalam kisah Nabi Nuh, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rashid, yang pada saat itu dikisahkan telah berjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung, yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rashid juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rashid adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Namun, saat sewaktu-waktu kelimanya meninggal dunia, orang-orang Bani Rashid ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rashid ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi Bani Rashid telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan Bani Rashid tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh, yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil, dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan, Bani Rashid malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh mengajak orang-orang Bani Rashid untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh pun kian hari kian berat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh dan orang-orang Bani Rashid dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rashid. Mereka menantang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya, dan mereka mulai membuat kapal. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh."
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kemudian berfirman, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tak lama hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik, karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada lagi tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur, tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Air kemudian surut, dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit Judi dan melalui kehidupan yang baru. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Dari kisah Nabi Nuh, kita bisa mengajarkan kepada anak tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah adalah benar dan Allah hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Selain itu, selamat atau tidaknya seseorang tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena keturunan atau anak Nabi. Jika seseorang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nasibnya akan seperti Kan'an, anak Nabi Nuh yang menjadi korban banjir maha dahsyat. Demikian kisah Nabi Nuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.